Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas kebijakan pemerintah Kota Kediri membangkitkan ekonomi di masa pandemi melalui batik tenun ikat bandar yang merupakan salah satu unggulan dari Kota Kediri. Saya memperkenalkan diri, saya Rahmi, dan di sini ada kedua rekan saya, Mas Heri sebagai narasumber dari pemerintah Kota Kediri. Selamat pagi Mas Heri. Dan Mbak Ulan sebagai narasumber dari pengrajin tenun ikat. Selamat pagi Mbak Ulan. Seperti yang kita ketahui, salah satu produk unggulan ciri khas Kota Kediri adalah batik tenun bandar yang berpusat di Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto. Kalau kita berkunjung ke sana, kita akan menjumpai beberapa pengrajin yang masih aktif, mungkin ada 14 pengrajin. Ini untuk Mbak Ulan. Mbak Ulan bisa diceritakan sedikit tentang tenun, produk apa saja sih dan bagaimana prosesnya? Gini Mbak, tenun ikat itu kan suatu produk tradisional yang dibuat dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau yang biasa dikenal masyarakat dengan istilah ATBM. Di Kota Kediri ini tenun ikat itu sudah ada sejak zaman leluhur, sudah turun-temurun. Untuk tenun Kurniawan sendiri itu sudah pada saat ini sudah memasuki generasi ketiga. Untuk produk yang dihasilkan itu antara lain yaitu sarung goyor, ada juga tenun kain mesris atau yang biasa dipakai untuk seragam kantor itu, ada juga kain sutra dan semi sutra. Terus gimana Mbak Ulan dengan prosesnya? Dalam sehari itu biasanya penenun kami bisa menghasilkan sekitar 1,5 lembar kain dengan ukuran 250-90 cm. Dan proses untuk penurunan itu sendiri itu melalui 2 proses dengan total 14 tahapan. Proses pertama yaitu tahap pembuatan lusi atau biasa kita kenal dengan istilah keteng. Yang pertama tahapannya itu yaitu pencelupan atau pewarnaan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua pemintalan di kelos, kemudian penggulungan benang pada bim atau yang biasa kita sebut dengan istilah skir. Yang keempat yaitu proses penyambungan benang atau grayen. Proses kedua yaitu pembuatan pakan. Proses ini ada 10 tahapan. Tahap pertama yaitu pemintalan benang pada kelos, kemudian dilanjutkan dengan menata benang pada bidangan atau yang biasa disebut dengan ngerek. Tahap ketiga yaitu pembuatan desain atau gambar, kemudian dilanjutkan dengan pengikatan, pencelupan atau pewarnaan, dilanjutkan dengan colet, pelepasan tali, mengurai benang, kemudian dipintal di palet atau istilahnya digobin, dan terakhir adalah proses penenunan. Di awal Maret 2020 ini kan Indonesia memasuki siklus COVID-19 yang dalam waktu singkat virusnya sangat menyebar ke wilayah Indonesia. Dinamika perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh dampak COVID ini. Nah, bagaimana sih Mas Heri menyikapi tentang hal ini? Terima kasih Mbak Rani. Seperti yang kita ketahui bersama ya, COVID-19 ini virusnya cepat sekali menyebar dan dampaknya begitu luas dan terutama dari segi kesehatan. Cepat sekali penyebarannya sehingga menyebabkan dampak ke ekonomi, sosial, budaya itu luas banget. Untuk itu pemerintah Kota Kediri mengambil kebijakan dengan membatasi mobilitas warga. Dan pemerintah Kota Kediri juga mengeluarkan kebijakan untuk warganya untuk menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mas Heri, langkah kebijakan nyata apa saja sih yang diambil pemerintah untuk membangkitkan ekonomi di wilayah Kota Kediri? Begini Mbak Rahmi, langkah nyata yang diambil oleh Pemkot Kediri untuk membangkitkan ekonomi di masa pandemi ini, salah satunya adalah dengan mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di Kota Kediri. Untuk salah satu produk itu adalah tenun ikat Bandar Kidul. Contohnya tenun ikat itu kayak begini Mbak Rani. Nah, ini produk unggulan Kota Kediri, salah satunya adalah tenun ikat Bandar Kidul dari Kurniawan, khas Kota Kediri. Dengan keluarnya kebijakan kepada masyarakat memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, secara tidak langsung masker itu langka di masyarakat, itu sulit mendapatkan.
Untuk saat itu ada salah satu warga atau gimana itu ada yang punya ide kreatif membuat masker dari tenun ikat bandar. Nah, disinilah Pemkot itu muncul ide gimana kalau kita membantu warga itu yang kesulitan masker dengan bahan dasar tenun ikat bandar itu tadi. Nah, waktu itu kita memesan tenun ikat bandar dan kita buat untuk masker. Setelah jadi kita bagikan kepada masyarakat yang belum mempunyai masker. Saat itu kita sekitar 11.000 kalau tidak salah. Sangat membantu sekali ya, sangat Mas membantu Heri. sekali Mbak Rami. 11.000 tahap pertama, 3.000 kalau tidak salah. Yang tahap kedua. Dan mungkin itu bisa memperlihatkan khas Kediri juga ya, kita pakai masker itu. Betul. Di sini kita kan bisa memberi promosi supaya produk lokal kita yang unggul ini bisa dikenal di masyarakat luas. Kita secara langsung promosi dari tenun ikat bandar kita supaya dikenal seluruh Indonesia. Dan kalau tidak salah tenun ikat bandar itu sudah go internasional ya Mbak ya. Di situ kalau nggak salah itu apa fashion apa ya, saya lupa. Mungkin yang tahu. Itu yang digagas oleh Ibu Iya. Jaya. Itu Doho Street Fashion. Biasanya itu ada di sekitaran mana? Skartaji. Skartaji. Ya, di Taman Ya. Skartaji. Di situ setiap bulan apa saya lupa ini, di situ pasti diadakan festival Doho Street Fashion itu dengan memakai bahan dasar dari tenun ikat bandar tadi. Nah, di sini kita bisa mendongkrak, istilahnya kita menggairahkan ekonomi dari para pengrajin tenun ikat bandar yang tadi. Bisa diketahui masyarakat seluruh Indonesia juga ya Mas Heri. Ya pasti. Iya. Itu kan fashion itu peserta bukan dari Kediri saja, Iya. itu dari Surabaya, dari Nah, mungkin banyak. fashionnya itu dari model-model juga ya, nggak dari lokal aja, dari model-model. Ya, Itu juga melibatkan para desainer-desainer Iya, iya. nasional juga seperti Didit Maulana, terus ada juga Ning Sukamto. Mungkin Mbak ini Banyak lebih tahu. ya. Dan juga satu Mbak Rami, ini ada kebijakan Pemkot itu terkait tenun ikat bandar itu kemarin untuk dijadikan sebagai seragam waktu dinas. Di sini Pak Wali Kota mengambil kebijakan untuk PNS Kota Kediri setiap hari Kamis itu memakai seragam batik tenun ikat bandar. Dan itu sangat membantu sekali. Ya, banyak sekali. Di sini para PNS itu dianjurkan juga membeli dari produk lokal. Jadi semua PNS, bayangkan PNS Kota Kediri ada 6.000. Kalau satu dan baca belanja itu untuk tenun ikat, dengan bayangin berapa yang belanja itu juga lebih amat sangat membantu itu. Luar biasa sekali ya Mas Heri kebijakan pemerintah yang telah diambil tentang hal ini. Iya Mbak Rami, kita sudah semaksimal mungkin kebijakan ini terkait peningkatan ekonomi ya. Dari ekonomi yang terpuruk kita berharap bisa lebih meningkat lah dari teman-teman atau dari saudara kita yang kalangan menengah ke bawah. Dan bagaimana harapannya Mbak Ulan sebagai pengrajin? Harapan dan tanggapannya Mbak Ulan? Bagaimana Mbak Ulan? Begini, untuk menanggapi apa kebijakan dari pemerintah tadi itu, kami sebagai pengrajin itu merasa sangat senang sekali ya, khususnya kepada pemerintah Kota Kediri, kepada Bapak Wali Kota Kediri, Bapak Abdullah Abu Bakar, atas perhatian yang diberikan kepada kami para pengrajin dari Bandar Kidul. Terus juga ini merupakan angin segar bagi kami di masa pandemi COVID yang sedang menggempur ini ya. Terus termasuk kebijakan mengenai pemakaian masker. Dari situ kan banyak sekali konsumen yang datang kepada kami untuk mengambil kain untuk dijadikan masker. Terus juga tentang kebijakan pemakaian seragam dinas. Banyak juga para konsumen itu datang ke galeri kami untuk membeli seragam yang nantinya akan dipakai pada setiap hari Kamis itu juga ya. Terus harapan kami sebagai pengrajin yaitu tenun ini kan suatu produk yang dibuat oleh tangan manusia ya.
Di situ kan prosesnya itu memang terbilang lambat lah, tidak bisa cepat, dan hasilnya juga tidak banyak. Dan untuk meningkatkan proses produksi itu kita perlu alat dan tenaga yang lebih banyak lagi. Di sini mungkin yang bisa dikatakan kami mengalami kesulitan, terutama dari faktor tenaga kerja. Untuk menjadi seorang penenun yang bisa diandalkan itu perlu waktu sekitar 2-3 bulan. Jadi mungkin pemerintah bisa memberikan wadah kepada para calon-calon penenun itu, mungkin diadakan pelatihan atau bagaimana. Terus juga untuk bantuan alat juga mungkin bisa dibantu kami para pengrajin biar produksi kita itu semakin meningkat. Jadi kita bisa terus melanjutkan apa itu yang sudah diturunkan oleh leluhur kita. Terima kasih, mungkin begitu harapan kami sebagai pengrajin. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Mungkin suatu saat kita ada kebijakan lagi ya terkait nanti pelatihan dari karyawan dengan ataupun bantuan modal yang lunak lah istilahnya untuk pembuatan mesin-mesin tenun itu tadi. Nah, mungkin di sini nanti ada dari OPD kita yang terkait atau yang menangani untuk UMKM. Nah, untuk sementara kan kita belum tahu, mungkin ke depan kita cari tahu dan kita mungkin buatkan anggaran supaya ada kebijakan terkait yang dan penjelasan maksud tadi. Sama-sama. Mohon maaf Mbak Rahmi ya, Mbak Ulan, ini nanti kan terkait kebijakan dari Pemkot untuk mendongkrak ekonomi dari warganya ya. Dari kita tahu kebijakan itu sudah ada, kita sudah bersemaksimal mungkin, dan Mbak Ulan tadi sudah menyampaikan tanggapannya. Ini sebagai PNS Pemkot, saya juga berusaha untuk lebih baik lagi. Dan ini Mbak Rahmi ini kalau nggak salah rumahnya kota ya? Iya. Ini warga kota dan rumahnya kota. Bisa saya minta masukan Mbak Rahmi terkait program Pemkot ini supaya ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Mungkin kebijakan apa yang perlu kita buat lagi lah. Tadi sudah Mbak Ulan sudah menyampaikan ke saya terkait kebijakan pelatihan dan pengadaan mesin tenun itu. Mungkin Mbak Rahmi mungkin bisa menambahkan lah tanggapan kita ini kebijakan yang selama ini sudah kita ambil gimana, dan ada masukan mungkin dari Mbak Rahmi. Ya, terima kasih Mbak Rahmi. Menurut saya kebijakan sekarang ini sudah sangat luar biasa. Top sudah pokoknya. Terima kasih. Iya. Demikian pembahasan kebijakan pemerintah Kota Kediri untuk membangkitkan ekonomi di masa pandemi ini. Semoga apa yang telah kita bahas tadi bisa bermanfaat, dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.